Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema ataupun membahas tentang mata batin. Banyak yang sekarang orang sedang belajar ataupun mempelajari tentang mata batin. Kenapa mata batin banyak diminati oleh berbagai kalangan ataupun pelaku spiritual? Karena orang-orang yang menguasai mata batin ini katanya bisa melihat sesuatu yang gaib ataupun sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ini kita bongkar, kita bedah. Mata batin. Batin itu sebenarnya ada di sini, katanya. Ada di dada kita, ada di hati kita. Tapi matanya kenapa di sini? Di antara alis kita. Di sini katanya mata batin tuh di sini, indera keenam. Kenapa di situ? Karena di sini ada akal pikir. Ada kedua pola kelopak mata ini yang bisa melihat secara real. Nah, orang-orang yang menguasai mata batin ini itu bisa dua versi, satu kerana gaib, satu ke dunia real ataupun kesadaran diri. Karena ini indera asna, indera keenam, ini mata batin. Padahal batinnya di sini, tapi matanya di sini. Berarti setiap kita merasakan sesuatu, entah baik atau buruk atau apapun, seharusnya kita kembalikan ke pola pikir kita. Kita lihat sesuai real kenyataannya. Apakah benar yang kita rasakan? Kita pikirkan, kita cermati, kita telaah. Karena di saat kita merasa, contoh saja kita merasa manis gitu. Ini bukan ini yang menentukan manis. Tapi di saat sampai sudah berpikir, dan di sini ada memori yang ini, kalau ini rasanya manis, ini pahit, ini hambar. Ini di sini ada memorinya. Nah, inilah yang menentukan, larinya ke sini. Makanya mata batin itu adanya di sini. Di antara ini dan kedua mata kita. Sebenarnya ini pelajaran agar kita memiliki rasa kesadaran diri yang tinggi. Tetapi di saat ini jalurnya ke dunia alam bawah sadar atau halusinasi, ini terusnya kan gitu. Ini bisa menciptakan alam sendiri kita. Dan mata kita juga akan melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Disinilah pembelajaran mata batin itu memang rawan, bisa bermanfaat dan bisa menjerumuskan orang. Makanya kita harus hati-hati. Di saat kita merasa batin kita berbicara, kita harus sinkronkan dengan pola pikir kita yang benar. Kita pikirkan dulu, kita lihat kenyataannya, kita telaah apa yang kita rasakan. Di saat mencapai sebuah keputusan, agar itu tidak merugikan orang lain. Karena sesuatu yang sebenar-benarnya ada di alam semesta ini, ya seperti ini yang kita lihat ini. Karena tidak ada manusia satu dan manusia lainnya itu dibeda-bedakan ataupun diberi kelebihan yang gimana, itu tergantung ininya, pola pikirnya.
Karena wadah manusia yang dinamakan wadah yang menampung segala keilmuan, pengetahuan itu bukan di sini, tapi ini. Akal pikir ini adalah wadah yang sebenarnya. Makanya di saat orang belajar ininya tidak menampung, maka akan stres. Karena ini tidak menampung. Dan di saat ini rusak, seluruh tubuh ini mempengaruhi. Gila, orang gila. Hilang rasa gimana gitu. Itu karena ininya sakit, rusak. Nah itu pentingnya sebuah pembelajaran. Karena belajar mata batin ini bisa ke arah yang positif, juga bisa ke arah yang negatif. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami dan mencermati sebelum kita belajar. Di saat kita hanya pandai merasa, ini akan menyusahkan diri kita dan orang lain. Tetapi kita kalau bisa mensinkronkan antara rasa kita, pola pikir kita, apa yang kita lihat, disitulah kita akan menemukan sebuah kesejatian. Ilmu kasunyatan kalau orang Jawa. Dan itu susah. Karena kebanyakan orang itu tidak melihat kasunyatan. Yang dipikirkan hanyalah angen-angen nih, rosone, pangrosone. Di saat kita menjadi budak rasa, kita terpengaruh oleh rasa kita sendiri, batin kita sendiri, kita akan melupakan yang namanya daya pikir, yang sebenarnya adalah anugerah, satu-satunya anugerah yang diberikan Tuhan, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, akal pikir kita. Makanya mata batin berada di sini. Ini adalah otak, daya tangkap pikir kita. Dan dekat dengan kedua mata kita, agar ini bisa melihat kenyataan dunia. Karena di sini juga terpancarnya nur yang bisa menerangi dunia. Inilah sebuah penjabaran sedikit. Semoga kita ada manfaatnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan sebuah pembenaran, tapi hanya sharing dan berbagi pengetahuan. Semoga ada manfaatnya buat panjenengan semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Belajarlah sebuah ilmu, tapi sebelum sampean melakukan, pahami dulu apa yang akan sampean lakukan. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.